PSSI tunjuk Sofi Imam jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Ini harapan Erick Thohir. Ketum PSSI, naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Siapa lagi yang akan menyusul Emil Audero dan kawan-kawan? Gak jadi comeback, Neymar cedera lagi, batal bela Timnas Brasil di jeda internasional. Dua klub Spanyol rebutan Antony, sudah fix tinggalkan Man United? PSSI tunjuk Sofi Imam jadi asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Ini harapan Erick Thohir. PSSI resmi menunjuk asisten pelatih lokal untuk bekerja di balik layar bersama Patrick Kluivert yang kini menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Dalam unggahan resmi di Instagram pada Sabtu, 15 Maret 2025, Federasi Sepak Bola Indonesia mengabarkan bergabungnya Sofi Imam ke dalam jajaran staf. Dia secara spesifik akan memangku jabatan sebagai asisten pelatih fisik mendampingi Quentin Jacoba yang lebih dulu diumumkan menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia. Melansir rilis PSSI, Sofi terpilih dari 8 pelatih lokal, mulai dari pelatih teknik, fisik, hingga fisioterapis yang sempat diseleksi Kluivert bersama jajarannya. Dia sudah mengantongi lisensi pelatih AAFC, serta memiliki lisensi AFC Fitness Level 2A dan 2B. Dari segi jam terbang, Sofi Imam juga sudah memiliki pengalaman cukup banyak di lingkungan sepak bola Indonesia. Pria berusia 37 tahun pernah bergabung dengan Persiba Balikpapan pada 2018, Timnas Indonesia U18 pada 2019, serta Tim Nasional U20 di 2022. Di luar negeri, dia juga sempat berkarir dengan klub asal Malaysia Sabah FC. Ketum PSSI Erick Thohir berharap penunjukan Sofi Imam sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert bisa menjadi sarana bagus untuk menambah pengalaman sekaligus mendongkrak kualitas tenaga lokal. Dia juga menegaskan bahwa pengangkatan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama juru taktik Belanda untuk melibatkan pelatih potensial dari dalam negeri. Sementara itu, Sofi Imam yang sejak 2018 telah tergabung di Timnas Putri kabarnya bakal langsung terlibat membantu persiapan Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dalam lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Sydney pada Minggu, 16 Maret 2025 dan akan menantang Socceroos dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Jai Itzes dan kawan-kawan diharapkan mampu mendulang poin demi menjaga asa tembus ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk sementara, skuad Garuda menghunui peringkat 3 klasemen grup C dengan selisih hanya 1 angka dari Australia di urutan kedua. Ketum PSSI, naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Siapa lagi yang akan menyusul Emil Audero dan kawan-kawan? PSSI terus melanjutkan program pencarian pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan berbakat menjadi salah satu strategi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas tim nasional di level internasional. Pada FIFA Matchday Maret 2025, 3 pemain baru saja menyelesaikan proses naturalisasi akan memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kinerja tim dalam menghadapi persaingan global. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa program pencarian pemain keturunan dan naturalisasi akan terus berlanjut. Menurutnya, langkah ini merupakan hal yang wajar dalam sepak bola modern, sebagaimana yang dilakukan banyak negara besar. Timnas Indonesia kini berada dalam momen krusial untuk merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memanfaatkan kesempatan ini sejalan dengan visi Garuda Mendunia 2045. Meski naturalisasi menjadi salah satu strategi, Erick Thohir menegaskan bahwa pelatihan usia dini tetap menjadi prioritas utama. Indonesia harus memiliki generasi pemain berbakat dari dalam negeri agar Timnas memiliki fondasi yang kuat di masa depan. Selain program naturalisasi, PSSI terus berupaya membangun ekosistem pembinaan pemain muda. Keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia membuat PSSI tetap fleksibel dalam mengambil keputusan terkait kebijakan ini. Dengan kombinasi strategi naturalisasi dan pelatihan pemain muda, PSSI optimis dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, termasuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.
Tom Haye tak sabar bertemu 4 pemain baru timnas Indonesia, yakin tak butuh waktu untuk akrab. Timnas Indonesia akan mendapatkan kekuatan baru saat melawan Australia dan Bahrain. 4 pemain yakni Ula Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Joey Plupesi akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Patrick Kluivert juga akan menjalani debut sebagai pelatih skuad Garuda. Tentunya, perubahan kursi pelatih dan tambahan pemain baru ini diharapkan bisa memberikan dampak positif di timnas. Tom Haye menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mengenai dekat 4 pemain tersebut. Namun, dia tidak sabar untuk segera bertemu dengan mereka saat bertugas bersama timnas. Menurutnya, debut bersama skuad Garuda ada pengalaman spesial dan mereka akan segera merasakannya. Pemain asal Almere City ini melanjutkan, saat ini chemistry antar pemain di timnas sangat baik. Apalagi, mereka datang dengan modal kemenangan atas Arab Saudi di laga terakhir. Menurutnya, tidak butuh waktu lama bagi 4 pemain tersebut bisa beradaptasi di tim. Hal ini membuat dia tidak perlu sibuk untuk mendekatkan pemain baru tersebut dengan tim yang ada. Haye menambahkan, kondisi tim juga sangat positif saat ini. Mereka sangat terbuka saat ada pemain baru yang akan membela timnas. Ini tentunya menjadi aspek penting, karena mereka sama-sama bertarung demi nama baik Indonesia di ajang internasional. Gak jadi comeback, Neymar cedera lagi, batal bela timnas Brasil di jeda internasional. Neymar harus menunda kembalinya ke timnas Brasil karena cedera paha. Bintang Santos itu awalnya dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi cedera membuatnya digantikan oleh Endrick, wonderkid Real Madrid. Setelah evaluasi, Neymar Junior, Danilo, dan Ederson masih dalam proses pemulihan di klub masing-masing. Mereka tidak akan siap untuk pertandingan kualifikasi FIFA mendatang, kata pelatih Brasil, Dorival Junior. Neymar terakhir kali membela Brasil pada September 2023, saat ia mengalami cedera ACL. Kini, Endrick mendapat kesempatan untuk memperkuat Selecao. Sebagai pengganti, Dorival Junior memanggil Endrick, pemain muda berbakat dari Real Madrid. Endrick, yang baru berusia 17 tahun, diharapkan bisa memberikan energi baru bagi timnas Brasil. Selain Endrick, Alexandro dan Lucas Perry juga dipanggil untuk menggantikan Danilo dan Ederson yang cedera. Brasil akan menghadapi 2 pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan Kolombia pada 21 Maret dan 5 hari kemudian bertemu Argentina, juara dunia bertahan. Neymar, yang telah membela Brasil sebanyak 128 kali, masih menjadi andalan utama Selecao. Namun, cedera yang terus menghantuinya membuat masa depannya di timnas dipertanyakan. Fans Brasil berharap Neymar bisa segera pulih dan kembali memperkuat timnas. Sementara itu, Endrick dan pemain muda lainnya mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di level internasional. Dengan pertandingan melawan Kolombia dan Argentina, Brasil bertekad meraih hasil positif untuk memperkuat posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 klub Spanyol rebutan Antony, sudah fix tinggalkan Man United? Antony dikabarkan bertekad untuk meninggalkan Manchester United secara permanen musim panas ini. Penyerang asal Brasil itu saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Real Betis dan telah menunjukkan performa yang mengesankan. Menurut laporan The Sun, Antony ingin pindah secara permanen dari Old Trafford, dengan Real Betis dan Real Sociedad menjadi 2 klub yang berpotensi memperebutkan tanda tangannya. Antony ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini. Dia merasa lebih nyaman bermain di Spanyol. Demikian bunyi laporan tersebut. Sejak bergabung dengan Real Betis pada Januari lalu, Antony telah mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 10 penampilan. Performa impresifnya membuat klub asal Spanyol itu tertarik untuk mempertahankannya secara permanen. Namun, jika Antony terus tampil impresif di Real Betis, harga transfernya mungkin akan melambung tinggi, membuat Real Betis kesulitan mempertahankannya. Real Betis dan Real Sociedad dikabarkan tertarik untuk merekrut Antony secara permanen. Kedua klub asal Spanyol itu berpotensi bersaing memperebutkan tanda tangan penyerang berusia 25 tahun tersebut. Antony sendiri tampaknya lebih nyaman bermain di Spanyol, di mana ia tidak terlalu terbebani dengan tuntutan fisik yang tinggi seperti di Premier League. Dengan performa yang terus membaik, Antony berharap bisa menemukan klub yang tepat untuk melanjutkan karirnya musim depan. Siap lepas Victor Boniface,
Leverkusen bandrol segini. Bayer Leverkusen dikabarkan telah menentukan besaran nilai transfer Victor Boniface yang akan mereka lepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Bayer Leverkusen telah membuat keputusan penting terkait masa depan Victor Boniface. Menurut laporan dari Bild, klub Jerman tersebut bersedia mempertimbangkan penjualan penyerang asal Nigeria itu pada musim panas mendatang jika ada tawaran sekitar 50 juta euro. Keputusan ini diambil untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub, meskipun Boniface masih terikat kontrak hingga musim panas tahun 2028. Salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan serius adalah Chelsea. Tim asal London ini terus mencari tambahan kekuatan di lini serang dan menganggap Boniface sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Penampilannya yang impresif di Bundesliga telah menarik perhatian banyak klub, namun The Blues tampaknya yang paling bertekad untuk merekrutnya. Giliran Aston Villa yang antre untuk rekrut Isco Alarcon. Klub Premier League, Aston Villa, dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan gelandang Real Betis, Isco Alarcon, di musim panas mendatang. Real Betis menghadapi tantangan besar menjelang musim panas mendatang dengan kemungkinan kepergian gelandang serang mereka, Isco Alarcon. Setelah bergabung dengan Betis pada tahun 2022, Isco yang sebelumnya berjuang untuk mendapatkan tempat reguler di tim, kini telah menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Manuel Pellegrini. Pemain asal Malaga ini kini menjadi salah satu pemain kunci bagi Verdi Blanco, menunjukkan sejumlah penampilan mengesankan di La Liga dan kompetisi Eropa. Menurut laporan Fichajes.net, penampilan gemilang Isco telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, dengan Aston Villa menjadi salah satu yang paling serius mengincarnya. Isco, yang dikenal dengan teknik luar biasa dan visinya dalam permainan, dipandang sebagai pemain yang bisa memberikan dampak besar di klub manapun. Keberhasilannya kembali menemukan performa terbaik di Betis menjadikannya target potensial bagi tim-tim yang ingin memperkuat lini tengah mereka. Liverpool incar pemain gratisan untuk gantikan posisi Mohamed Salah. Liverpool dikabarkan telah menemukan sosok pengganti jika Mohamed Salah meninggalkan Anfield dan mereka bisa mendatangkannya secara gratis. Masa depan Leroy Sané menjelang musim depan masih belum jelas. Dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2025 di Bayern Munich, pemain sayap asal Jerman ini kini menjadi incaran beberapa klub besar Eropa. Salah satunya adalah Liverpool, yang kabarnya turut tertarik mendatangkannya. Menurut laporan dari Fichajes.net, tim yang dipimpin oleh Arne Slot tersebut melihat Sané sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi sayap kanan, terutama jika Mohamed Salah akhirnya meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah yang masih menjadi buruan klub-klub dari Arab Saudi, membuat The Reds harus mencari alternatif untuk menjaga kekuatan lini serang mereka. Meski belum ada pembicaraan resmi antara The Reds dan pihak Sané, situasi ini diperkirakan akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang. Namun, The Reds tidak sendiri dalam perburuan ini, karena Arsenal juga tengah memantau situasinya dengan cermat. Mikel Arteta menganggap kecepatan dan kualitas Sané sangat cocok dengan filosofi permainannya, yang bisa memicu persaingan sengit antara kedua klub Inggris ini. Milan batalkan rencana negosiasi transfer permanen Joao Felix dari Chelsea. Joao Felix pindah ke San Siro di hari terakhir bursa transfer bulan Januari dalam kesepakatan pinjaman berdurasi 6 bulan tanpa opsi pembelian. Dengan kata lain, kedua klub harus mencapai kesepakatan di musim panas untuk mencegah kepulangan bintang asal Portugal itu ke Liga Premier. Yang sudah pasti adalah, Chelsea diperkirakan akan meminta bayaran besar untuk pemain berusia 25 tahun itu, setelah menginvestasikan 52 juta euro untuk mengontraknya hanya 7 bulan sebelumnya. Sementara awal yang menjanjikan dari Felix di Milan, membuat klub mempertimbangkan kepindahan permanen. Namun laporan terbaru CalcioMercato.com kini melaporkan bahwa Rossoneri telah mengubah pendirian mereka. Il Diavolo mempunyai dua pilihan. Mereka bisa mencoba merekrut pemain internasional Portugal itu pada musim panas mendatang dengan harga sekitar 45 juta euro atau membayar untuk memperpanjang pinjamannya untuk 1 musim lagi. Untuk kemudian, kedua tim bisa mendiskusikan skema transfer permanen di kemudian hari dengan biaya yang dikurangi sekitar 30 juta euro. Akan tetapi, sambil menunggu penunjukan direktur olahraga, mereka dilaporkan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Chelsea, yang membuat kembalinya dia ke The Blues sangat mungkin terjadi. Joao Felix memainkan 8 pertandingan di 2 kompetisi berbeda setelah debutnya, dengan sumbangan gol lainnya datang dalam kemenangan terakhir timnya 3-2 di Lecce, di mana ia memberikan assist.